Yusril Iza Mahendra terus melakukan penjajakan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Kali ini pengacara ini melakukan silaturahmi ke kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Yusril disambut oleh Ketua Umum Romah Hurmuzi beserta Badan Pemenangan Pemilu. Selain melakukan silaturahmi, kedatangan Yusril sekaligus menanyakan kelengkapan berkas untuk ikut dalam Pilkada DKI melalui Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini ada 3 calon nama dari luar partai dan juga ada 4 nama dari internal. DPP P3 belum menentukan siapa yang nanti akan diusung. Seluruh calon masih akan mengikuti mekanisme partai. Rencananya bulan Agustus mendatang P3 akan menentukan siapa yang akan diusung. Partai juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan koalisi dengan partai lain. Untuk memastikan permohonan kami untuk ikut dalam seleksi pilkada yang dilakukan oleh P3 yang sudah disampaikan tanggal 25 Juni yang lalu dan tadi kekurangannya sudah dilengkapi. Insya Allah kami akan ikut dalam proses seleksi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli yang akan datang. Pak Yusril mengutarakan niatnya untuk mohon dukungan Partai Persatuan Pembangunan untuk Pilkada DKI Jakarta karena P3 di DKI Jakarta adalah kekuatan ketiga terbesar sehingga memang dukungan P3 akan sangat signifikan. Beralih ke informasi dugaan adanya mafia tanah dalam proses pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat berhembus dengan kencang. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut ada oknum di dalam pemerintahan yang ikut terlibat. Polemik kepemilikan lahan untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pemprov DKI kian panjang. Dugaan adanya sertifikat ganda dan gratifikasi yang diterima oknum di lingkungan Pemprov DKI pun mengemuka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meyakini ada mafia tanah yang bermain dalam pembelian lahan seluas 4,6 hektar tersebut. Karena di Jakarta ini mafia-mafia ini bermain terus, ya ini mari ya kita bongkar habis menurut saya. Siapapun yang terlibat gitu ya, itu harus bertanggung jawab. Bukan hanya mengembalikan uang negara, ya tapi juga bisa pidana loh. Kalau saya melihat temuan di BPK, ya ada yang bermain, baik itu dari dalam maupun dari luar. Tidak bisa dari luar saja, tanpa bantuan dari dalam. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya kini tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Mungkin untuk konfirmasi beberapa data itu memang diminta. Gitu. Artinya sudah ada tim yang kesana untuk ada ya. Terkait dugaan sertifikat ganda, pihak Kelurahan Cengkareng Barat menolak menjelaskan status kepemilikan lahan yang menjadi polemik tersebut. Punya perseorangan gitu, atau gimana Pak? Kasus ini mengemuka saat pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada November tahun lalu membeli tanah seluas 4,6 hektar senilai 648 miliar yang berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan diketahui bahwa tanah tersebut ternyata adalah milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Ini artinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membeli lahan yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Tim Liputan, Metro TV. Kepala Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendrawan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 jam. Usai diperiksa, Hendrawan mengaku telah mengembalikan uang gratifikasi sebanyak 310 juta rupiah yang ia terima kepada KPK. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Teguh merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK tanpa dikenali oleh awak media. Saat dikonfirmasi kontributor Metro TV, Teguh mengaku dalam pemeriksaan kali ini dirinya dicecar seputar pengadaan barang tahun 2012-2014. Teguh juga sempat ditanya terkait sejauh mana dirinya mengenal M. Sanusi. Teguh menjelaskan dirinya hanya sebatas mengenal Sanusi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Diketahui sebelumnya, kasus tersebut berawal saat KPK menangkap tangan sejumlah orang pada tanggal 30 Maret lalu, diantaranya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, asisten pribadi PT APL, serta supir pribadi M. Sanusi.
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Hanura Zainuddin diperiksa penyidik KPK selama 3 jam terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Zainuddin merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK. Saat dikonfirmasi, Zainuddin mengaku dicecar penyidik seputar pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Zainuddin, dirinya tidak terlalu banyak mendapat pertanyaan dari penyidik. Zainuddin berdalih pemeriksaan kali ini hanya pelengkap pemeriksaan sebelumnya. Namun politisi Hanura tersebut berkelit saat ditanyai apakah dirinya sempat ditanyai penyidik seputar aset milik tersangka M. Sanusi. Pertanyaan dikonfirmasi Anda? Ada 10-20 Pak? Enggak. Dikit aja Pak ya? Ya, sebatas soal aja, Pak. Pelengkap aja. Tapi soal masih tetap seputar pembahasan reklamasi, Pak ya? Oh gitu. Sempat ditanyakan soal aset-aset Pak Sanusi nggak, Pak? Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. KPK memperpanjang masa penahanan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang berstatus tersangka dugaan suap Raperda Reklamasi Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam, M. Sanusi keluar dari gedung KPK dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Saat menuju mobil tahanan, Sanusi mengatakan dalam pemeriksaan kali ini KPK memperpanjang masa penahanan dirinya selama 30 hari ke depan hingga tanggal 29 Juli. Selain memeriksa M. Sanusi, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi, diantaranya anggota DPRD DKI, fraksi Partai Hanura Zainuddin, serta Kepala Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta, Teguh Hendrawan. Pertanyaan hari ini, Bang. Perpanjangan masa penahanan, Bang ya. Soal itu sempat disinggung soal berkaitan masih soal aset-aset Abang nggak, Bang? Enggak. Perpanjangan aja. Perpanjangan penahanan berapa hari, Bang? Sampai 29 Juli. 29 Juli. Oke, terima kasih Bang Sanusi. Dan atmosfer politik jelang pemilu gubernur DKI sudah mulai memanas sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah nama yang digadang pun mulai mengkerucut. Partai politik pun mulai membidik siapa yang akan mereka usung menjadi suksesor. Dari Ahok, Tri Risma, Ridwan Kamil, hingga Ahmad Dhani. Sudah lama nama-nama ini santer disebut akan memanaskan bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Namun seiring bergulirnya waktu, bursa nama kandidat mulai mengerucut. Gubernur Basuki Cahayapurnama memutuskan kembali maju di Pilgub 2017. Tidak sedikit warga ibu kota yang berharap Ahok melaju melalui jalur independen. Para pendukung Ahok ini menargetkan pengumpulan 1 juta KTP. Namun upaya Ahok maju lewat jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017 berakhir ketika ia memilih pinangan 3 partai politik yang mendukungnya. Mereka juga pasti mau nyalonin saya, udah pasti oke dari dulu kok. Cuma waktu itu teman Ahok kan anak muda yang pengen menunjukkan mereka bisa. Atau mungkin memang saya kan lebih suka Pak Jarod juga, nggak ada masalah apa-apa. Mengapa partai politik lagi-lagi dipilih sebagai sandaran? Pada pemilu 2014, PDIP, Gerindra dan PKS menjadi partai papan atas yang mendapatkan suara terbanyak, mengungguli Golkar, Demokrat, dan lainnya. Angka inilah yang menjadi salah satu acuan partai politik memetakan dukungan untuk memajukan calon. Sejauh ini, Ahok sudah mendapat dukungan dari 3 partai, yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura. Sementara sikap PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak masih sulit diprediksi. Satu nama kader PDIP yang banyak mendapat dukungan dari masyarakat adalah Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Dalam berbagai kesempatan, Risma menampik akan maju di Pilgub Jakarta. Namun belakangan, ia menyatakan mulai pasrah terkait kemungkinan tersebut. Gimana aku juga kan? Aku kan nggak bisa kemudian ngadu warga Surabaya dengan warga Jakarta kan? Gimana coba? Jadi apakah Ibu ada? Nanti Tuhan lah yang menentukan. Masa aku harus gimana? Gimana kan nggak mungkin. Aku semua kemarin ngomong Bu ini untuk Indonesia. Saya ke Jakarta itu katanya untuk Indonesia. Terus aku ngomong ya orang Surabaya sendiri apa bukan dari Indonesia? Selain Risma dan Ahok, nama lain yang muncul adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno bahkan telah dipilih oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon gubernur dari partai berlambang burung Garuda tersebut. Sandiaga Uno yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dipilih dalam rapat koordinasi nasional di Hambalang, Bogor, 29 Juli lalu.
Kini perhatian kembali tertuju pada sikap akhir PDI Perjuangan. PDIP masih menjadi magnet utama bagi partai lain untuk merapat demi terpilihnya calon yang diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Cindy Agustina Tarik, CNN Indonesia. Logam berharga diduga emas atau kuningan ditemukan di struktur batuan yang diduga candi. Inilah beruang kami yang bernama Uang. Si Uang kemarin berhasil memprediksi pertandingan final Euro 2012 antara Spanyol dan Italia. Maka sekarang kami akan mencoba apakah prediksi si beruang untuk Pilkada Gubernur DKI periode 2012 hingga 2017. Ini si Uang lagi diberi makan roti. Ya. Sekarang kita akan melihat apakah si Uang memilih dan mungkin apakah benar prediksi si Uang siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ntar dulu Kak, jangan dibuka dulu Kak. Dan ini adalah pasangan nomor 1, Fauzi Bowo. Dan ini pasangan nomor 2, Bapak Hendarji Supandi. Dan ini pasangan nomor 3, Bapak Joko Widodo dengan Basuki Cahayapurnama. Dan yang ini adalah pasangan nomor 4, Bapak Hidayat Nur Wahid. Dan ini adalah pasangan nomor 5, Bapak Faisal Basri dan Dim Benyamin. Dan yang ini adalah pasangan nomor 6 kita, Bapak Alex Nurdin dan Nono Supono. Dan mari kita lihat apakah si beruang akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur kita. Si Uang sudah tidak sabar. Ayo Kak. Ya, inilah dia si Uang. Apakah yang akan dipilihnya? Diciumnya Bapak Fauzi Bowo. Dan dia memilih, si Uang memilih manakah yang akan dimakannya. Oh, pula lah itu. Dan dia ternyata makan pasangan nomor 6. Kita tidak tahu apakah ini pasangan Bapak Alex Nurdin dan Nono Supono. Oh, Noah. Siapa nih? Ternyata si Uang memakan pasangan nomor 6, Bapak Alex Nurdin dan Nono Supono. Joko Widodo, Bos. Tujuh 1489 TPS lain.
ya. Selamat ya. Selamat Bu. Mbak Bulan, selamat ya. Baik. Ansa Pelis, sampai banget ya Bu. Selamat Ibu.